Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada Jumat Agung hari ini tertulis dalam Matius 27 ayat 45 sampai 56. Demikian firman Tuhan. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Dan sesudah kebangkitan Yesus, mereka pun keluar dari kubur, lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh, ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh, yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus dan Yusuf dan ibu anak-anak Zebedeus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dimanapun saudara saat ini berada, apakah saudara beribadah di rumah bersama-sama dengan anggota keluarga, atau terbaring di rumah sakit, di tempat isolasi, atau dimanapun saudara saat ini, saya sampaikan selamat Jumat Agung. Jumat Agung hari ini lain daripada yang lain. Belum pernah terjadi dalam sejarah, dan mungkin tidak akan pernah terjadi lagi, bahwa pada umumnya umat Kristen merayakan Jumat Agung seperti yang kita lakukan pada hari ini, bukan di gereja dan bukan di tempat keramaian, tetapi di tempat-tempat seperti yang kita alami saat ini juga. Ini pengalaman yang unik dan istimewa bagi setiap orang percaya yang merayakan Jumat Agung hari ini. Jika selama ini kita merayakan Jumat Agung dengan liturgi yang tertata rapi sebagai bagian dari penyembahan, bagian dari pujian, bagian dari perenungan, bagian dari penghayatan kita akan apa yang dialami oleh Yesus Kristus di Yerusalem untuk menyelamatkan kita, orang-orang berdosa. Kita bernyanyi, kita berdoa, mendengar firman Tuhan secara bersama-sama, dan tidak jarang yang merayakan perjamuan kudus.
kita mengingat dan merenungkan Via Dolorosa, jalan salib hingga detik-detik kematian Yesus pada jam 3 sore. Ketika kita mendengar kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan nafas terakhir, Eli, Eli, lama sabachthani, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita mengenang. Tetapi saat ini kita bukan hanya mengenang, kita merasakan. Kita saat ini merasakan beban yang berat dan tekanan yang kuat akibat dari apa yang terjadi dengan pandemik virus corona. Kita merasakan jeritan banyak orang dan kita merasakan jeritan dunia ini. Pandemik virus corona yang melanda seluruh dunia secara masif. Saudara-saudaraku, ketika saudara saat ini juga mendengarkan renungan ini, mendengarkan khotbah ini, ribuan orang berjuang untuk sekedar bernafas. Banyak saudara-saudara kita yang dalam kondisi kritis, yang harus berjuang bernafas dengan menggunakan ventilator atau alat bantu pernafasan. Bahkan karena kekurangan ventilator, para dokter seperti di Italia harus memilih siapa yang akan diberikan ventilator alat bantu pernafasan, siapa yang tidak. Artinya, siapa yang diupayakan untuk hidup lebih lama dan siapa yang akan dibiarkan begitu saja. Saat ini juga banyak orang yang harap-harap cemas menunggu hasil swab dan pemeriksaan apakah positif corona atau negatif. Apakah dia akan mendapatkan perawatan yang baik atau tidak? Apakah dia masih bisa bertemu dengan keluarga atau tidak? Ini sungguh menyakitkan dan memilukan hati. Belum pernah terjadi seperti sekarang ini. Bahkan peristiwa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua tidak seperti ini. Itulah yang diungkapkan oleh Bob Whitton, yang baru dinobatkan sebagai pria tertua yang masih hidup saat ini. Dia berusia 112 tahun. Dia katakan bahwa dia sudah mengalami 4 peristiwa besar di dunia ini. Yang pertama, flu H1N1 yang menginfeksi lebih dari 500 juta penduduk dunia dan merenggut lebih dari 50 juta jiwa. Terjadi pada tahun 1918 sampai tahun 1919. Dia juga sudah mengalami 2 kali perang dunia. Dan sekarang yang keempat, virus corona. Bob berkata, ini sungguh aneh. Saya belum pernah mengalami seperti virus corona ini. Tetapi saya mengalami situasi yang saudara-saudara harus juga alami. Ini adalah kenyataan pahit yang harus kita terima. Menyedihkan. Mungkin kita marah, mungkin kita kesal, dan mungkin kita tidak bisa menerima kenyataan ini. Dan dalam situasi dan kondisi ini, kita merayakan Jumat Agung. Saudara-saudaraku, istilah Jumat Agung itu sendiri adalah kontradiktif dan paradoksal dalam dirinya sendiri. Bagaimana kita merayakan satu Jumat dan menyatakan itu agung, ketika Tuhan kita Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah, mengalami apa yang dialaminya sepanjang Via Dolorosa.
Dalam bahasa Inggris dikatakan dengan istilah Good Friday. Artinya Jumat yang baik atau God's Friday. Jumatnya Tuhan. Mungkin lebih tepat terjemahan dalam bahasa Batak, Parningotan di hamamateni Tuhan Yesus Kristus. Peringatan akan kematian Yesus Kristus. Sangat tepat. Tetapi lebih kontradiktif dan paradoksal lagi ketika ditambahkan istilah pesta. Pesta Parningotan di hamamateni Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kita berpesta, bagaimana kita merayakan ketika kita mengingat bahwa Yesus disesak, Yesus dipukuli, Yesus diludahi, dan dari tangannya, dari kakinya, dari kepalanya, dari dadanya bercucuran darah. Dan sampai dia disalibkan di Golgota. Itu rasanya tidak mungkin. Dengan rasio manusia, dengan akal duniawi, itu sulit diterima. Hanya dengan iman kita mampu memahami itu. Hanya jika kita melihat dari sudut pandang iman, maka hari kematian Yesus benar-benar Jumat Agung, Good Friday, God's Friday, pesta Parningotan di hamamateni Tuhan Yesus Kristus. Lihatlah sang manusia, ecce homo, ungkapan dari Latus, menunjuk pada Yesus Kristus yang menderita sengsara demi penghapusan dosa manusia, demi saudara, demi saya, demi kita semua, demi dunia ini. Yesus menderita. Nyanyian Kristen sepanjang masa, gubahan Paul Gerhardt yang berjudul O How Voll Blut und Wunden, demikian sempurna mengungkapkan makna salib Kristus. Kepala yang berdarah, tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota duri menghina harkatmu, kau patut ku kagumi, terima hormatku. Ya Tuhan, yang kau tanggung yaitu salahku. Dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela, ampunilah hambamu, beri anugerah. Itulah salib Kristus. Kuasa salib Kristus, makna salib yang sesungguhnya, bahwa dari salib Yesus mengalir anugerah Tuhan yang menganugerahkan penghapusan dosa, keselamatan, dan hidup yang kekal bagi setiap orang percaya. Satu hal yang sulit diterima oleh akal sehat rasio manusia dari dulu hingga sekarang adalah makna salib itu sendiri. Sesungguhnya salib adalah kehinaan, kerendahan, hukuman atas orang yang paling jahat, hukuman yang paling buruk terhadap orang yang paling buruk. Karena itu benar ungkapan bahwa bagi orang Yahudi salib itu adalah batu sandungan, dan bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. 1 Korintus 1 ayat 23. Tetapi bagi orang-orang yang terpanggil, baik Yahudi maupun Yunani atau siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus, salib itu adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah yang menyelamatkan
1 Korintus 1 ayat 24. Satu misteri hikmat dan kekuatan Allah ditunjukkan dengan jelas pada kelemahan dan kebodohan salib yang sulit diterima oleh dunia ini, yang sulit diterima oleh akal manusia. Itulah yang kita lihat dalam kesaksian Injil. Baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menyaksikan penyaliban dan kematian Yesus Kristus. Setelah peristiwa sadis dan mengerikan di sepanjang Via Dolorosa, di mana Yesus dipukuli, diludahi, dihina, wajahnya ditampari, darah bercucuran dari tubuhnya, dari kepalanya, dari wajahnya, dari dadanya, dari tangannya, dan dari kakinya. Dia ditinggikan dalam salib hingga dia tergantung antara bumi dan langit. Satu peristiwa yang menghiasi sejarah dunia terpampang dengan jelas. Pada puncak kemarahan orang-orang jahat di dunia ini, pada puncak skandal kemanusiaan, pada puncak ketidakadilan pengadilan yang terjadi di dunia ini, di mana orang yang tidak bersalah mendapatkan hukuman yang paling berat, di tengah sorak-sorai si iblis yang merasa menang karena berhasil menempatkan Yesus di tempat yang paling hina dan dina. Di tempat itu juga, di Golgota, saat itu juga rencana dan rancangan besar Allah menjadi nyata. Heilsgeschichte dikatakan dalam bahasa Jerman, sejarah keselamatan Allah akan kemanusiaan dan akan dunia ini semakin nyata. Dan di salib itu sendiri mengalir kata-kata emas dari mulut Yesus sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Kata-kata pengampunan, kata-kata kehidupan, kata-kata pengharapan, dan kata-kata yang menyembuhkan. Dari salib terdengar suara lembut Yesus yang memohon kepada Sang Bapa, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dari salib itu mengalir kata-kata Yesus yang memberikan pengampunan kepada orang-orang yang menyalibkan dia, kepada orang-orang yang mengkhianati dia, demi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya, demi saudara dan demi saya, demi dunia ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat." Dari salib itu juga kata-kata Yesus begitu indah terdengar. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Satu ungkapan yang memberikan pengharapan yang hidup kepada salah seorang yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus, yang memohon kepada Yesus, yang menyadari dosa dan kesalahannya, yang menyadari bahwa dia patut disalibkan sebagai orang berdosa. Dia berkata kepada Yesus, "Tuhan, ingatlah akan daku ketika engkau sampai dalam kerajaan-Mu." Dan Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
Hari ini juga engkau telah ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sungguh menyejukkan dan sungguh lembut kata-kata Yesus ini, memberikan pengharapan dan kehidupan kepada orang berdosa. Dari salib itu juga terdengar menggema kata-kata Yesus yang menunjukkan kesempurnaan pelayanannya, dan dia berkata, sudah selesai. Inilah kata-kata terakhir Yesus sebelum dia menghembuskan nafas terakhir. Sesungguhnya ini adalah kata-kata kemenangan. Yesus menyelesaikan tugas dan panggilan mulia dengan sempurna, tanpa cacat dan tanpa celah. Iblis salah kaprah. Dia pikir dia menang, padahal justru di bukit Golgota, ketika Yesus mati di kayu salib, itulah kemenangan yang sesungguhnya. Yesus mengalahkan kuasa dosa dan maut. Selesailah sudah misi mulia yang diemban oleh Yesus Kristus. Ecce homo. Lihatlah sang manusia yang tergantung antara bumi dan langit. Betapa besarnya kasih karunia Allah akan dunia ini. Betapa berharganya kita orang-orang berdosa. Sampai-sampai dia yang adalah raja, dia yang adalah satu-satunya anak Allah, dia yang adalah Tuhan, mau rela mengorbankan diri demi kita orang-orang berdosa. Karena pengorbanan Yesus, kita orang-orang berdosa dan hina dina menjadi orang-orang yang sangat berharga dan mulia. Karena darah Kristus, kita orang-orang yang sepantasnya mendapatkan hukuman yang paling berat menjadi ahli waris kehidupan yang kekal. Karena salib Kristus, kita orang-orang yang tidak ada apa-apanya menjadi putra mahkota dan putri mahkota kesukaan hati Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengasihi saudara, Tuhan mengasihi saya, Tuhan mengasihi kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mungkin saudara saat ini merasa sakit. Apakah karena virus corona atau karena penyakit yang lain? Jangan menyerah. Bertahanlah. Kuatkan hatimu. Di mata Tuhan saudara sangat berharga. Dan Yesus sungguh-sungguh mencintaimu. Saudara-saudara yang kehilangan orang dekat dan saudara yang saudara kasihi, jangan menyerah. Bertahanlah dan kuatkan imanmu. Kuatkan hatimu. Di mata Tuhan saudara sangat berharga. Saudara-saudara yang kehilangan pekerjaan karena pandemik ini, jangan menyerah. Bertahanlah dan kuatkan hatimu. Anak-anak yang merasa bosan karena dari pagi hingga malam, dari Senin hingga Minggu, sudah beberapa minggu ini hanya tinggal di rumah, belajar di rumah, bermain di rumah. Jangan menyerah. Bertahanlah dan kuatkan hatimu. Pemerintah dan pemimpin yang sudah merasakan kelelahan mengupayakan yang terbaik bagi masyarakat, jangan menyerah. Bertahanlah dan kuatkan hatimu. Karena kita akan menang. Para dokter, para perawat, para medis, semua yang berada di garda terdepan dalam perang melawan virus corona ini, jangan menyerah. Bertahanlah. Kuatkan hatimu. Niscaya kita akan menang. Hamba-hamba Tuhan yang kewalahan dan kadang merasa tak berdaya untuk menolong warga jemaat yang menderita, jangan menyerah. Bertahanlah. Kuatkan hatimu. Iblis dan kejahatan dunia ini
tidak mampu mengalahkan Yesus. Mereka berpikir mereka menang. Kenyataannya lain. Yesus memutarbalikkan cerita kelam menjadi kisah terindah sepanjang masa. Virus corona tidak boleh mengalahkan kita. Dia tidak boleh berjaya atas kemanusiaan. Kita harus menang dan mengubah kisah pahit dan mimpi buruk ini menjadi kisah sukses. Bersama Yesus kita bisa. Kita akan wariskan kisah kemenangan. Dan kita akan merayakan kisah kemenangan. Itu bisa terjadi jika kita memiliki narasi yang sama untuk mengalahkan musuh bersama, yakni virus corona. Tetap stay at home, study at home, pray at home, sampai situasi dan kondisi lebih baik. Tentunya bukan dengan lengah dan main-main, tetapi dengan sungguh-sungguh, bekerja lebih keras, berdoa lebih sungguh-sungguh, dan melakukan kebaikan lebih banyak lagi. Kisah sukses bisa terjadi jika kita seperti Yesus lebih banyak mengampuni. Ampunilah orang-orang yang bersalah kepadamu, karena Yesus telah lebih dulu mengampuni saudara. Lebih banyak mengasihi, kasihilah sesamamu, karena Yesus telah lebih dulu menunjukkan cinta kasih-Nya kepadamu. Bahkan Dia rela berkorban untukmu. Lebih banyak melayani. Layanilah satu dengan yang lain, karena Yesus telah lebih dulu melayanimu. Do your best and let God do the rest. Lakukan yang terbaik, dan selebihnya Tuhan akan menyempurnakannya. Saudara-saudara yang terkasih, jika demikian adanya, memang tidak salah. Hari ini adalah Jumat Agung, Good Friday, Jumat yang baik, God's Friday, Jumatnya Tuhan. Hari ini adalah perayaan pesta perninggotan di hama mati Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari kita bersyukur atas apa yang terjadi pada Yesus. Karena itu benar juga kalau kita berkata satu dengan yang lain, saudaraku, selamat Jumat Agung. Amin.